Hari ini kita membahas lanjutan topik laju reaksi. Terlebih dahulu ingat kembali konsep-konsep laju reaksi yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana mulai dari definisi laju reaksi ya. Jadi laju reaksi itu definisikan juga sama dengan laju pengurangan suatu reaktan atau juga laju penambahan suatu konsentrasi produk tiap satuan waktu. Jadi di mana reaktan atau reaksi akan mengalami pengurangan sedangkan produk akan mengalami penambahan. Di sini dapat kita rumuskan persamaan laju reaksinya, yaitu V sama dengan plus minus perubahan konsentrasi zat per perubahan waktu. Jadi plus minus ini artinya tergantung dia zatnya reaktan atau produk ya. Lalu untuk penentu cepat lambatnya suatu reaksi itu kita hubungkan dengan teori tumbukan. Jadi suatu reaksi itu bisa menghasilkan produk seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Ada syarat-syaratnya di mana pada dasarnya partikel-partikel reaksi tersebut mengalami tumbukan. Setelah dia bertumbukan dia akan menghasilkan zat baru. Itu dinamakan tumbukannya efektif. Nah, untuk bisa terjadinya tumbukan efektif itu ada beberapa syarat, seperti energinya harus mencukupi, kemudian arah tumbukannya juga harus tepat, kemudian frekuensi tumbukan. Jika sedang terjadi tumbukan, kemungkinan untuk terjadinya tumbukan efektif pun semakin besar. Lalu dia harus mencapai energi pengaktifannya. Nah, dari teori tumbukan ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi suatu laju reaksi. Semuanya dihubungkan ke teori tumbukan kembali. Pertama, konsentrasi atau banyaknya zat yang terjadi di dalamnya, di mana semakin banyak konsentrasi reaksi otomatis semakin banyak kemungkinan terjadinya tumbukan efektif. Jadi jumlah partikel mempengaruhi cepat lambatnya suatu reaksi. Jadi kalau konsentrasi semakin besar, itu lajunya juga semakin besar. Kemudian suhu. Suhu juga mempengaruhi laju. Di mana untuk suhu kita hubungkan ke pergerakan partikel. Jadi dengan meningkatnya suhu, maka akan meningkatkan energi kinetik partikel-partikelnya, sehingga partikelnya aktif bergerak, memungkinkan untuk terjadinya tumbukan semakin besar. Sehingga suhu semakin tinggi, maka laju reaksi pun juga semakin besar. Lalu luas permukaan bidang sentuh. Jadi jika semakin banyak bidang-bidang sentuh yang bisa bereaksi dengan suatu zat lain, misalnya pelarutnya, maka semakin besar juga kemungkinan tumbukan-tumbukan efektif terjadi. Jadi semakin luas permukaan bidang sentuh, maka laju reaksi juga semakin besar. Kemudian kita lanjutkan untuk yang persamaan laju reaksi. Jadi dalam menuliskan persamaan laju reaksi itu ada dihubungkan dengan yang namanya Orde dan konstanta laju reaksi. Di sini dibuat dengan persamaan P sama dengan K dikali konsentrasi reaksi pangkat Orde. Jadi ingat kembali ya, laju reaksi itu hanya kita pakai reaksinya saja. Ya, jadi untuk dituliskan ke persamaan laju reaksi ini hanya zat yang menjadi reaksi. Lalu setiap reaksi itu mempunyai orde masing-masing. Jadi apa itu orde reaksi? Jadi orde reaksi itu yang pangkat dari reaksi ini ya, yang menunjukkan bilangan yang menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaksi terhadap laju reaksi. Jadi nanti seberapa besar pengaruh dari konsentrasi reaksi ini ya terhadap nilai V, nilai laju reaksinya. Nah, dalam menentukan orde ini bisa dilakukan dengan melakukan beberapa percobaan, membanding-bandingkan dengan percobaan-percobaan yang divariasikan variabel-variabelnya, yaitu dari data percobaan, lalu dengan soal yang nanti ada reaksi bertahap. Ya, nanti akan dicontohkan. Nah, orde reaksi ini ada beberapa macam. Ya, jadi ingat kembali tadi ya, orde ini menyatakan pengaruh dari reaksi tadi. Jadi ada dia berorde 0, ada dia ordenya 1, ada dia berorde 2, ada juga yang berorde negatif. Untuk yang berorde 0 artinya reaksinya berpangkat 0. Nah, jadi ketika si reaksi itu mempunyai orde 0, menyatakan bahwa perubahan konsentrasi reaksi tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Jadi kita contohkan misalnya kan persamaannya V sama dengan K dikali konsentrasi reaksinya misalnya ZA ya. Nah, di sini orde si A ini 0. Jadi artinya berapapun nilai yang kita
buat di A ini, misalnya kita buat 1, 2, jadi kan semuanya dipangkatin 0, otomatis kan nilai V-nya akan selalu sama ya, selalu bernilai di 1. Jadi makanya grafiknya selalu dengan V-nya dinilai 1 dengan konsentrasinya bervariasi, selalu V-nya sama. Kemudian ketika ordenya 1, jadi artinya konsentrasi reaksinya itu berpangkat, kita umpamakan sini ya, berpangkat 1 ya. Kalau 1 itu nggak ditulis. 1 nantinya dalam membuat bersama reaksi 1 tidak usah ditulis. Jadi kalau misalnya si reaksinya ini 1, 2, otomatis kan nilainya akan sama ya, berbanding lurus. Ini 1, ini 2 gitu ya. Jadi semakin kita ubah nilai reaksinya, maka akan berbanding lurus dengan nilai lajunya. Maka untuk grafiknya dia linear seperti ini, naik ke atas seperti ini. Lalu ketika ordenya 2, berarti artinya laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi. Jadi sama saja seperti tadi ya. Jadi kalau misalnya ini kita umpamakan, berarti dia berpangkat 2. Jadi kalau kita nilai sini 2 berarti pangkat 2 gitu ya. Lalu sini misalnya 3 berarti pangkat 2. Dan seterusnya, maka dia berpangkat 2 dari konsentrasi reaksi. Lalu ketika dia berorde negatif itu berarti artinya dia berbanding terbalik dengan konsentrasi reaksi. Jadi artinya semakin besar konsentrasi reaksi, otomatis nilai V-nya semakin kecil. Jadi kalau misalnya kita buat di sini ya, jadi kalau misalnya dia A-nya konsentrasi reaksinya -1, otomatis ini menjadi setengah. Ketika ini 3 -1, ini jadi sepertiga. Jadi artinya semakin besar nilainya, ini semakin kecil. Nah, makanya untuk grafiknya nanti kita akan buat seperti ini ya. Dia akan turun ke bawah grafiknya karena berbanding. Jadi untuk grafiknya ya, jadi untuk grafik yang berorde negatif dia akan berbanding terbalik turun ke bawah. Jadi artinya semakin besar konsentrasi, maka V-nya akan semakin rendah, semakin kecil. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya. Jadi tadi ada dibahas untuk yang faktor suhu, di mana semakin tinggi suhu maka laju reaksi semakin besar. Di sini ada rumus ya. Dalam menghitung besarnya perubahan laju reaksi ketika suhu dinaikkan. Jadi ada V sama dengan A pangkat N kali V1. Jadi sini ada soal pertama kita bahas, setiap kenaikan suhu 20 derajat ternyata laju reaksi itu naik 3 kali lebih cepat dari semula ketika setiap kenaikan 20. Nah, jika pada suhu mula-mulanya 20 derajat, laju reaksi itu berlangsung 9 menit. Maka laju reaksi ketika suhunya dinaikkan menjadi 80 menjadi berapa kali lipat lebih cepat? Ya, jadi kita hubungkan konsep yang tadi. Jadi rumusnya kan awalnya V sama dengan A pangkat N kali V1 ya, dimana V itu laju, itu berbanding terbalik dengan waktu. Artinya semakin cepat waktu kan berarti V-nya semakin kecil T, artinya waktunya semakin cepat berarti V-nya semakin besar. Nah, jadi di sini kita bisa hubungkan karena ditanya adalah waktu. Nih ya, waktu maksudnya di sini ya waktunya. Maka kita hubungkan di sini seperti 2 sama dengan A pangkat N kali seperti 1. Nah, di sini N ini dijabarkan T2 kurang T1 per T, di mana T ini adalah kenaikan suhu, tiap kenaikan berapa kali lipatnya itu A-nya ya. A ini kenaikan laju, T ini adalah kenaikan suhu, T1 suhu awal. Jadi di sini kita bisa tinggal masukkan datanya. Jadi tadi seperti 2 sama dengan A pangkat N kali seperti 1. Dimana tadi ya, untuk A tadi kan menyatakan kelipatan lajunya, di sini lajunya menjadi 3 kali, berarti A-nya 3. Kemudian untuk T2-nya adalah suhu akhirnya 80 dikurang suhu awalnya 20 per kenaikan suhu 20 dikali waktu awalnya ya 9 menit. Oke, dari sini maka 3, sini pangkat 3 kali 1/9. Maka 27 ya, 27 per 9 di sini masih seperti 2. Maka T2-nya 9/27. Atau sama dengan 1/9.
3 menit. Jadi waktu yang yang terjadi ketika suhunya pada 80 derajat adalah 1/3 menit. Untuk soal selanjutnya, bila konsentrasi A dinaikkan 3 kali dan konsentrasi B tetap, laju reaksi berubah 9 kali lebih besar. Jika konsentrasi A dan B masing-masing dinaikkan 3 kali, laju reaksi menjadi 27 kali lebih besar. Nah, bagaimana persamaan reaksinya? Nah, jadi di sini untuk menuliskan persamaan reaksinya kan V K konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Jadi di sini kita carilah X dan Y, orde si A dan orde B. Nah, di sini menggunakan pernyataan konsentrasi A-nya diubah 3 kali, sedangkan B-nya tetap. Ternyata lajunya berubah 9 kali besar. Jadi ingat lagi tadi orde itu kan menyatakan seberapa besar pengaruh konsentrasi reaksi terhadap laju. Jadi 9 kali ini berubah karena A-nya dinaikkan 3 kali. Berarti artinya perubahan terjadi karena A, sedangkan B-nya kan tidak, di bawah tetap. Jadi pada pertama lajunya 9, ini kita abaikan aja K-nya. A-nya 3 kali semula, berarti kita anggap nilainya 3. Sedangkan B-nya konstan, kita anggap 1 saja. Nah, artinya berarti orde-nya ini berapa sehingga dia mempengaruhi lajunya berubah menjadi 9 kali. Berarti 3 pangkat berapa? Nah, jadi kita tinggal menentukan X-nya berarti 2. Ya, jadi orde-nya di sini X-nya sama dengan 2. Lalu yang kedua, ketika konsentrasi A dan B-nya dinaikkan 3 kali, maka lajunya menjadi 27 kali lebih besar. Nah, berarti sini menjadi 27, A-nya dinaikkan 3, lalu B-nya juga 3. Di sini tadi pangkat, untuk yang Y-nya kita belum dapat. Sedangkan ini tadi sudah dapat 2 ya tadi nilainya. Jadi kita tinggal menentukan 3 pangkat 2 kali 3 pangkat berapa sehingga hasilnya menjadi 27. Berarti di sini 1 ya. Berarti Y-nya adalah 1. Maka persamaan lajunya tinggal diganti. X-nya K kali konsentrasi A nya pangkat 2 dikali konsentrasi B, kalau pangkat 1 nggak usah ditulis. Oke, untuk soal ketiga, laju reaksi dinyatakan V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2 kali konsentrasi B. Jadi di sini sudah diketahui persamaan lajunya, di mana orde A-nya adalah 2 dan orde B-nya 1. Bila volume tempat gas-gas tersebut diubah di mana A-nya diperkecil setengah kali dari volumenya dan B diperbesar 3 kali, maka laju reaksinya menjadi berapa? Jadi di sini kita menentukan nilai V menjadi berapa, A-nya diperkecil. Jadi kalau ada kata-kata diperkecil, maka ini akan menjadi seper dari nilainya yang diubah. Ya, jadi kita buat menjadi seper. Nah, untuk A-nya tadi diperkecil setengah kali, berarti 1/2 gitu ya, 1/2 karena dia tadi ordenya 2 di bawah 2 dikali B-nya diperbesar 3, berarti tetap di sini kita tulis 3, mana ordenya 1. Tinggal dihitung ya, berarti 1/2 itu adalah 2 pangkat 2 kali 3, berarti jadinya 4 kali 3, 12 kali dari semula. Nah, untuk soal selanjutnya ini adalah soal untuk menentukan orde atau persamaan laju reaksi ketika ada reaksi-reaksi bertahap. Nah, di sini hidrolisis CH3 3 kali CBr berlangsung sebagai berikut. Jadi di sini ada tahap lambat. Jadi artinya ketika ada reaksi yang bertahap, maka penentu dari reaksi tersebut adalah yang bertahap lambat. Nah, di sini kita pakai berarti yang ini ya, CH3 3 kali CBr menjadi CH3 3 kali C plus tambah Br min. Untuk yang bertahap cepat, dia CH3 3 kali C plus tambah OH min menjadi CH3 3 kali COH. Nah, jadi kita pakai di mana ketika pakai reaksi bertahap, yang kita gunakan adalah konsentrasi reaksi yang pada tahap lambat, lalu ordenya itu sama dengan koefisien. Jadi ordenya itu sama dengan koefisien. Jadi kita tinggal lihat koefisiennya saja.
Nah, berarti V sama dengan K dikali konsentrasi, ini reaksinya kan. Nah, berarti CH3 3 kali CBr. Nah, di sini tinggal kita tentukan ordenya, karena ini koefisiennya 1, maka di sini ordenya 1, usah ditulis tapi ya. Jadi langsung saja ini CH3 3 kali CBr orde 1. Kalau misalnya di sini 2 koefisiennya, maka kita menjadi buat ordenya di sini 2. Oke, itu untuk soal yang menggunakan konsep reaksi bertahap. Jadi ordenya kita anggap sebagai koefisien reaksi. Dengan mengubah konsentrasi si reaksinya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan konsentrasi reaksi terhadap nilai laju. Jadi kita lihat tadi dari pertama ya. Jadi NU-nya 0,1, BR2 0,05, ini menjadi 6. Ini ketika percobaan kedua 0,1, ini diubah menjadi 0,1, ternyata lajunya menjadi 12. Lalu yang ini yang ketiga 0,2 dibuat NU-nya, BR2-nya 0,1, lajunya menjadi 24. Jadi kita cari seberapa besar pengaruh NU dan BR2 terhadap nilai V. Ya, jadi kita cari orde NU dan orde BR2. Nah, untuk mencari orde reaksi, jadi pertama untuk mencari orde NU, kita menggunakan data BR2 yang sama. Ya, tujuannya nanti untuk mengeliminasi BR2, kita fokus mencari orde NU-nya. Nah, persamaan laju ya, berarti kalau kita pakai 2 dan 3, berarti kita buat persamaannya kan. Persamaannya V sama dengan K dikali konsentrasi NU pangkat X kali konsentrasi BR2 pangkat Y. Di sini kita pakai data 2 dan 3, berarti V2 dengan per V3. Seperti ini ya, masukkan datanya 12/24. Nah, jadi ketika ini kita masukkan, di mana K-nya kan belum diketahui ya, jadi kita coret dulu. NU-nya yang kedua 0,1, lalu yang ketiga 0,2. Ini kita coret juga karena kita pakai data yang sama. Kita pangkatkan X, kita buat menjadi bilangan yang sederhana. Jadi ini kan 1/2, ini juga 1/2. Maka di sini kita cari berapa X ketika hasilnya segini. Ya, berarti otomatis setengah pangkat berapa dapatnya setengah. Berarti X-nya adalah 1. Begitu juga untuk mencari orde BR2, berarti kita menggunakan data NU yang sama, berarti data 1 dan 2. Data 1 dan 2, berarti artinya di sini kita buat V1 per V2. Ya, berarti K kali konsentrasi NU BR2 I. Ya, ini jabarannya, tapi nanti kalau kalian sudah paham, ini bisa langsung saja kamu langsung cari nilainya. Jadi kita pakai kan 1 ke 1 dan ini kedua. Masukkan datanya V1 per V2 nya kan 6/12. Ini tadi kita coret, ini juga dibuat sama, maka ini yang kita coret. Lalu ini BR2 nya 0,05 dengan 0,1 di data keduanya. Di pangkat Y. Jadi kita buat sama seperti tadi, buat menjadi persamaan sederhana setengah. Ini berarti setengah juga ya, di Y. Berarti Y-nya berapa? 1. Jadi persamaan lajunya, X-nya, NU-nya berorde 1 dan Y-nya berorde 1 juga. Jadi untuk persamaan lajunya, berarti untuk yang B ini kita jawab, maka V sama dengan K dikali konsentrasi NU. NU, karena dia berorde 1 tidak usah tulis pangkat 1, dikali orde BR2-nya juga sama, tidak usah ditulis ya. Langsung saja seperti ini. Tapi kalau misalnya nanti dia berorde 0, seandainya nanti kamu dapat nilainya 0 ya, X sama dengan 0 misalnya, berarti artinya si reaksinya tidak mempengaruhi laju, berarti nanti tidak usah ditulis si reaksinya tersebut di persamaan laju, hilangkan saja kalau dia berorde 0. Nah, untuk yang selanjutnya adalah konstanta laju. Nah, untuk mencari nilai K, kita gunakan sembarang data. Sembarang data, berarti artinya kamu boleh menggunakan data 1, data 2, ataupun data 3. Nanti hasil K-nya akan sama. Menggunakan data 1 nilai K-nya, data 2 dan data 3 datanya akan sama. Kita pakai aja data kedua aja ya, lebih simpel angkanya. Nah, data kedua, jadi kita pakai data kedua, berarti mulai dari V2 K kali konsentrasi NU-nya, berarti yang kedua kali konsentrasi BR2 nya juga yang kedua. V2 nya kan berarti di sini 12, K sini 0,1 dengan 0,1. Nah, berarti di sini kita cari K sama dengan 12, satuan laju adalah molar per sekon. Lalu ini 0,1 molar, 0,1 molar berarti jadinya 0,01 molar kuadrat ya. Jadi jadinya 12 1200 M-1 S-1.
itu persamaan satuan konstanta. Jadi kalau untuk satuan konstanta laju itu berbeda-beda tergantung dari orde totalnya. Di sini kan orde totalnya kita lihat 1 tambah 1 2 ya. Jadi orde total untuk soal ini adalah 2 ya. Jadi kalau 2 dia punya persamaan nilai konstanta K-nya adalah M-1 S-1. Tapi nanti kalau dia totalnya bukan 2, berbeda lagi satuan nilai K-nya. Untuk ke pertanyaan D, berapakah laju reaksi bila konsentrasi NO dan BR2-nya kita ubah? Jadi misalnya gini, NO-nya 0,01, berarti di sini kalau NO-nya 0,01 lalu BR2-nya 0,03, berapakah lajunya? Nah, karena kita sudah dapat tadi ya persamaan lajunya, berarti kita tinggal menentukan nilai laju reaksinya. Berarti V sama dengan K kali tadi kan konsentrasi NO dikali konsentrasi BR2. Nah, ini tanya adalah V-nya. K-nya kan tadi sudah dapat 1200 ya. 1200 dikali NO-nya tadi diminta 0,01, BR2-nya 0,03. Berarti 0,01 molar kali 0,03 molar. Tadi molar sekon. Nah, jadi tinggal kita hitung berapa jadinya. Maka 12 ini berarti jadinya 3,6 molar per sekon. Untuk soal satu lagi, untuk membandingkan saja dengan soal yang sebelumnya. Jadi nanti kalau kamu bertemu dengan soalnya ini kadang sampai reaksinya 3 ya. Misalnya A tambah B tambah C, berarti kan reaksinya ada A, B, C. Nah, cara penyelesaiannya berarti kita harus mencari orde A, orde B, dan orde C. Dengan sama tadi, gunakan data yang sama ya. Jadi kalau misalnya mencari orde A, berarti data B dan C-nya harus sama. Nah, ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada juga soalnya itu misalnya yang diberitahu itu T-nya, ya. T, kalau tadi kan V ya, berarti kita langsung bisa masukkan ke persamaan karena langsung ke persamaan nilai V tadi, nih. Tapi kalau misalnya di sini diketahuinya bukan V tapi T artinya waktu, hanya bersatuan sekon tadi, ditanya persamaan lajunya gimana. Jadi kalau kita buat persamaan lajunya kan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Ini hanya simbol saja ya, X dengan Y ini simbol untuk orde-nya. Boleh menggunakan simbol lain juga, huruf lain. Nah, di sini kita mencari A dan B. Berarti sama seperti tadi ya, kita mencari si A, berarti gunakan data B yang sama, misalnya yang tadi, berarti 2 dan 3. Kita cari orde A, berarti gunakan 2 dan 3. Nah, di sini kita ubah menjadi V. Ingat tadi V itu rumusnya seperti, berarti ini menjadi 1/81, 1/27, 1/9. Jadi kalau menggunakan 2 tanda 3, berarti 0,1 per 0,3. Ini langsung saja saya tulis ringkas langsung ya. Ini kan tadi V-nya ya, nilai A-nya, karena B-nya kan kita anggap sudah eliminasi. Ini pangkat X sama dengan, ini berarti 1/27 per 1/9. Nah, ini bisa kita balik aja, berarti 9/27, berarti ini kan 1/3X. Berarti ini 9/27 sama dengan 1/3 X. Ya, berarti X sama dengan 1. Nah, untuk orde B, berarti kita gunakan data yang sama. Nih ya, berarti 1 dan 2. Jadi si B-nya 0,05 dengan 0,15 pangkat Y. A-nya tadi kan sudah dianggap sama, dicoret. Lalu ini berarti 1/81 dengan 1/27. Maka ini sama juga dengan kita buat menjadi bilangan yang paling sederhana ya, 1/3 pangkat Y. Ini berarti 27/81. Berarti ini sama juga dengan 1/3. Ini berarti sama aja, 1/3 Y. Berarti Y-nya sama dengan 1. Maka persamaan lajunya P sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1 konsentrasi B pangkat 1. Oke, kebetulan contohnya menghasilkan orde yang sama-sama 1. Jadi intinya gini, kalau kamu mencari nilai orde, berarti kita menentukan orde dia berpangkat berapa supaya hasilnya sama dengan ruas sebelahnya. Jadi kalau misalnya di sini lajunya 4/1 ya, ternyata di sini nilainya 1/4.